Oke teman-teman, kali ini kami akan update hasil dari pemangkasan pembuahan pohon anggur kita sekunder pertama jenis Jupiter dan untuk sekunder kedua jenis Erleadora. Kali ini tersiernya yang mati ada 2 teman. Ini yang mati teman-teman dari sejumlah 31. Jadi sekarang ini yang hidup dan berbuah itu ada 29. Ini sejumlah 16, lalu yang di sana ada 13. Teman-teman, kami tidak membahas itu, tapi kami akan membahas sekunder yang kedua, yaitu Erleadora yang juga berbuah teman-teman, atau berbunga. Ini saya berikan contoh Erleadora di atas kober 5BB. Buahnya sangat indah sekali dan renyah teman-teman kulitnya. Tanpa biji lagi. Apa nggak pingin? Oke teman-teman, kami akan bahas di sekunder yang kedua ini. Awalnya adalah kita bentuk dari dapur umum teman-teman, atau colokan, apapun namanya terserah, karena hal ini adalah mungkin baru di teman-teman. Namun dapur umum ini atau colokan ini teman-teman, sekarang waktu kita pangkas telah mengeluarkan bunga yang sangat luar biasa teman-teman, yaitu bunga sempurna ini teman-teman. Ada 2 bunga, ini yang tersier yang kedua teman-teman, dan ini tersier yang pertama. Oke teman-teman, kami akan bahas mengenai colokan ini, bagaimana dia bisa berbuah seperti ini teman-teman. Saat kita membuahkan dengan stres air waktu memangkas sekunder pertama ini ya teman-teman, ini itu kita lakukan stres air selama 1 minggu. Setelah kita pangkas di sekunder pertama, sekunder kedua ini masih daunnya masih lebat sekali teman-teman, sampai ke atas ya. Yang berfungsi colokan ini atau dapur umum ini untuk mempertahankan akar supaya tidak busuk waktu ada pemangkasan. Ini tujuannya teman-teman. Paling tidak berfungsi selama 1 atau 2 minggu. Nah, setelah kita pangkas dengan penyiraman jenuh itu, kita lakukan stres air lagi setelah pangkas itu, agar di sekunder pertama ini bunga-bunganya keluar teman-teman. Jadi jangan lakukan penyiraman air lagi setelah dilakukan pemangkasan, agar bunga-bunganya muncul teman-teman. Kalau Anda melakukan penyiraman setelah penyiraman jenuh sebelum 1 minggu, nanti akan keluarnya daun saja teman-teman. Nah, dampak dari stres air yang kedua setelah pemangkasan ini teman-teman ya, dapur umum itu mulai berangsur-angsur, daunnya itu yang tua itu mulai rontok teman-teman, rontok seperti ini. Coba kita ulas. Sebelum rontok teman-teman, daun-daun ini dia itu mengering di pinggirnya ya teman-teman, yang disebabkan karena stres air tadi dan kekurangan nitrogen teman-teman. Dengan adanya pupuk tinggi fosfat dan kalium, kekurangan nitrogen, maka zat hijau daun atau klorofil dia mengubah dirinya menjadi zat untuk generatif atau pembuahan, sehingga dia mengering ini teman-teman, dan dia masuk ke dalam. Ini masih hijau buktinya teman-teman ya, ini masih hidup teman-teman. Dia memasukkan zat klorofil tadi ke dalam tangkai ini dan masuk ke dalam nut ini ya teman-teman, atau ke ruas ini, di sini di bat ini yang berfungsi untuk generatif. Nah, ini jangan dilepas, biarkan dia lepas sendiri teman-teman, karena zat ini diperlukan sekali untuk pembuahan ya teman-teman. Nah, pada saat dia mulai rontok sendiri teman-teman ya, oke, karena kita melakukan pembuahan. Kecuali kalau kita tidak melakukan pembuahan seperti yang di sana teman-teman, kita perlihatkan ini masih
vegetatif. Jadi karena vegetatif teman-teman, kita masih tidak melakukan pembuahan, makanya untuk daunnya yang tidak rontok pun kita rontokin atau kita potong supaya tunas-tunasnya berganti dengan yang baru seperti ini teman-teman, untuk menggantikan tunas yang lama yang sudah tua dan kurang produktif, digantikan dengan tunas-tunas yang baru supaya daunnya lebih banyak teman-teman dapur umum ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke yang sebelah sana. Dari hasil stres air tadi itu, pada saat minggu pertama atau hari ke-7 dan ke-8 terjadi hujan lebat. Setelah terjadi hujan lebat, terjadilah stres air selama seminggu dan ada penyiraman jeluh secara alami. Daun-daun yang rontok tadi itu mulai pelan-pelan berguguran secara sendirinya. Lalu keluarlah bunga ini teman-teman ya. Bunga yang kita harapkan, Masya Allah, ini bunga yang sangat sempurna. Ada 2 tersier yang berbunga teman-teman. Kita batasin 1 tersier ini 1 dompol bunga saja. Namun untuk yang di sebelah kanan ya teman, kan ada 3 ini. Ada yang menanyakan mengenai dapur umum setelah ada pemangkasan di sekunder 1 diapain. Ini adalah terbuat dari bat teman-teman. Ini juga dari bat. Jadi 2 tersier dapur umum ini ada 3 tersier. Yang paling ujung ini teman-teman kita perlihatkan, ini yang terbuat dari tunas air. Kita lanjutkan nih teman-teman. Ini adalah kita pangkas, kita tumbuhkan tunas airnya untuk melanjutkan pertumbuhan. Nah ini menjadi tersier yang ke-3. Dan ternyata di sini teman-teman memang rontok daun tuanya ini ya. Tetapi daun yang baru sangat segar sekali, tetapi ujungnya atau di sini tidak ada bunganya teman-teman. Nah, kita alihkan untuk sementara ini tidak dipangkas teman-teman, supaya untuk mendukung akar yang ada di sana. Inilah sekilas info yang ditanyakan oleh teman kami, yaitu bagaimana memperlakukan dapur umum itu pada saat batang sekunder 2 tersiernya sudah dipangkas ya teman-teman. Paling tidak dia berfungsi selama 1 sampai 2 minggu untuk mensuplai energi untuk mempertahankan supaya akar ini tidak busuk teman-teman. Tetapi berbeda teman-teman dengan kalau kita menanam di grounding. Di tambulapot kalau kering betul-betul memang kering murni teman-teman. Namun kalau di grounding tidak akan bisa sekering di tambulapot. Makanya kita lebih berhati-hati untuk menanam anggur apabila di dalam pot sistemnya dalam pembuahan menggunakan stres air. Oke teman-teman, sekilas info dari kami. Ini hanya informasi buat yang bertanya. Teman-teman, terima kasih. Peliharalah anggur-anggur kita supaya sehat dan berbuah lebih banyak. Terima kasih. Ini berlaku hanya untuk pensiunan. Jadi tak perlu repot-repot. Malah ngerepoti wae. Lakukan seperti yang metode. Yakin niku iso. Semangat lagi.